Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 sebagai pemateri pertama, dan adapun teman saya Nyari Anelia Safitri sebagai pemateri kedua, dan pemateri terakhir yaitu Zulfani. Baik, saya akan membacakan materi pertama yaitu pendahuluan. Negosiasi merupakan aspek penting dalam interaksi antar individu, mau itu dalam personal maupun profesional. Di tengah kompleksitas dan dinamika globalisasi saat ini, kemampuan untuk melakukan negosiasi secara efektif bukan hanya menjadi keunggulan, tetapi juga suatu kebutuhan. Ilmu komunikasi yang fokus pada studi tentang keberlangsungan tukar-menukar informasi, ide, dan makna berperan penting ketika mengkaji, mengerti, serta memaksimalkan keefektifan dalam proses negosiasi. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara menerapkan strategi komunikasi yang efektif selama proses negosiasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Yang kedua, apa saja elemen komunikasi yang berperan penting dalam keberhasilan negosiasi serta bagaimana hubungan antara elemen-elemen tersebut. Yang ketiga atau terakhir, apa perbedaan utama dalam strategi komunikasi yang harus diterapkan pada negosiasi yang dilakukan secara langsung dibandingkan dengan negosiasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi, serta bagaimana strategi komunikasi di kedua situasi tersebut. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Studi ini berlandaskan pada penggabungan berbagai tulisan ilmiah yang relevan yang diterbitkan dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Tulisan-tulisan tersebut mencakup berbagai segi komunikasi dalam proses negosiasi, termasuk komunikasi verbal, non-verbal, digital, dan lintas budaya. Baik, tinjauan pustaka selanjutnya yaitu komunikasi sebagai alat negosiasi dalam ekosistem bisnis yang selalu berubah. Amelia Putri Septiana 2025 menunjukkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas proses negosiasi, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan, pemahaman antar budaya, dan penyelesaian konflik secara positif. Strategi penggunaan kalimat persuasif untuk membangun hubungan bisnis. Novel Zaka 2024 menggarisbawahi pentingnya penggunaan kalimat persuasif dalam menjalin hubungan bisnis. Penerapan strategi seperti logika, emosi, kredibilitas, dan kepentingan pribadi sangat krusial untuk membentuk kolaborasi yang sukses dan langgeng. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan, yaitu signifikansi teknik negosiasi dan komunikasi dalam operasional yang dinyatakan oleh Yuli Aisyah, yang mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif memiliki peran sentral dalam menciptakan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Adapun komunikasi persuasif dalam negosiasi bisnis di Radio KIS Semarang oleh Usaid Abdullah, yang menemukan bahwa tim pemasaran dan Radio KIS Semarang menggunakan pendekatan komunikasi persuasif yang fokus pada kepuasan pelanggan, yakni teori persuasi, model ELM. ELM menguraikan cara individu mencerna informasi, bagaimana sikap mereka merubah suatu komunikasi persuasi. Teori ini terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama, jalur utama, terjadi saat penerima pesan memiliki motivasi dan kapasitas untuk mencerna informasi dengan mendalam. Yang kedua, jalur sampingan, ketika pesan kurang termotivasi atau tidak memiliki kemampuan untuk mencerna informasi secara menyeluruh. Adapun teori pertukaran sosial. Teori ini menguraikan bagaimana orang mengambil keputusan dalam hubungan sosial atau menilai keuntungan atau kerugian. Seorang lebih cenderung terlibat dalam interaksi sosial jika mereka merasa bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori permainan atau game theory.
Teori ini menjadi dasar penting dalam pemahaman strategi dan perilaku individu dalam situasi negosiasi. Teori ini memanfaatkan model matematis untuk mempelajari interaksi strategis antara individu atau kelompok. Teori permainan bisa dipakai untuk meramalkan perilaku individu dalam skenario negosiasi berdasarkan anggapan mengenai rasionalitas dan kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua metode utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipan. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan 15-20 negosiator profesional dalam berbagai bidang seperti bisnis, diplomasi, dan hukum. Tujuannya untuk menggali pengalaman serta strategi komunikasi yang mereka gunakan dalam proses negosiasi. Selain itu, dilakukan pula observasi partisipan pada 5 hingga 7 sesi negosiasi guna memperoleh pemahaman konseptual mengenai bagaimana teknik komunikasi diterapkan secara nyata di lapangan. Selanjutnya kita masuk pada bagian hasil penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan temuan-temuan utama yang diperoleh dari penelitian mengenai komunikasi dalam negosiasi. Pertama, fleksibilitas dalam komunikasi menjadi faktor utama kesuksesan. Studi ini diharapkan membuktikan keefektifan negosiator. Hasil penelitian ditentukan oleh kemampuannya dalam menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara. Kedua, signifikansi. Komunikasi nonverbal. Pengamatan partisipan diharapkan dapat mengungkap peranan signifikan komunikasi nonverbal dalam negosiasi langsung. Baik, setelah melalui seluruh pembahasan tadi, kini saatnya kita beralih ke bagian penutup sebagai rangkuman dari seluruh materi. Dalam setiap proses negosiasi, kemampuan untuk beradaptasi dalam komunikasi sangat penting. Memungkinkan negosiator mengubah cara mereka sesuai dengan pihak lain demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tanda-tanda nonverbal memegang peran penting dalam negosiasi tatap muka, karena pemahaman serta pengaruh sinyal tersebut dapat menentukan keberhasilan hasil yang diinginkan. Selain itu, teknik framing dalam komunikasi persuasif dianggap ampuh dalam menyampaikan penawaran dan memberikan pandangan menang bersama. Kecerdasan emosional, khususnya dalam pengendalian emosi saat berkomunikasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dan tekanan dalam negosiasi. Demikian saya akhiri. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.